Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesehatan Anda? Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana mood Anda? Kalau lihat situasi menjelang Pilpres ini makin rame ya, manuver-manuver dari para elit politik, dan ini manuvernya ujung-ujungnya juga soal berebut tiket nanti siapa yang jadi capres dan cawapres. Dan ini orang sekarang ini semua menyimpulkan, pada satu kesimpulan pengamat juga menyimpulkan bahwa ini kelihatannya Pak Jokowi udah pasti akan mengusung Prabowo Subianto dan pasangannya Erick Thohir. Ini dikaitkan dengan kunjungan Pak Erick Thohir, Pak Prabowo dan Pak Jokowi ke Pindad gitu ya. Ini Anda bisa lihat ini videonya bagaimana Pak Prabowo menyetiri mobil Maung itu, mobil produksi Pindad, ada Erick Thohir jadi navigatornya, ada Ibu Iriana dengan Pak Jokowi di belakangnya. Ini kan simbol peralihan kekuasaan gitu. Tapi kemudian saya membaca sebuah tulisan yang ditulis di FNN juga oleh analis politik dan militer Bung Slamet Ginting yang sering saya ajak ngobrol di channel ini. Dia mengingatkan ada teori kubus kekuasaan gitu. Jadi dalam baca kekuasaan itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, dan ada yang disembunyikan. Nah, mari saya ajak kembali Anda ngobrol dengan Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Wah, menarik ya, Ya, bahas teori kubus kekuasaan ya. Iya, dan saya jadi teringat, jangan-jangan dengan membaca teori, dengan analisis teori kubus kekuasaan itu berarti jangan-jangan ini yang Pak Erick ini yang kelihatan gitu. Tapi Pak Jokowi kan punya agenda juga yang disembunyikan, dan saya kemudian menduga keras jangan-jangan agenda disembunyikan ini berkaitan dengan soal akan diputuskannya judicial review batas minimal ya seorang calon presiden dan wakil presiden dari 40 tahun ke 35 tahun, dan ini juga sudah diingatkan oleh Denny Indrayana. Ini nggak kapok-kapok, dia nulis lagi bahwa itu harus ditolak. Jadi itu Denny Indrayana kan menyatakan begitu ya, harus ditolak itu cawe-cawe Pak Jokowi itu. Nah, mari kita bahas soal itu, Bung Ginting. Apakah mungkin sebenarnya teori dramaturgi yang sering Anda juga kutip bahwa ada panggung depan, ada panggung belakang begitu. Jadi sebenarnya Erick Thohir ini panggung depan dari Pak Jokowi. Jadi jangan terlalu GR dulu Erick Thohir, bisa juga di PHP oleh Pak Jokowi gitu. Gimana Bung Giting? Iya, jadi kalau ada panggung depan, ada panggung tengah, ada panggung belakang. Kalau panggung tengah itu kompromi, Bung. Oh, Sebenarnya. kompromi. Okay. Komprominya seperti apa hasilnya. Nah, sekarang yang menarik bagaimana kita membahas ini, apakah ada semacam dimensi-dimensi kekuasaan, baik level, ruang, dan bentuk. Ini kalau saya membaca teori kubus kekuasaan John Gaventa ini, memang menarik. Jadi ada dimensi-dimensi ruang yang kita bisa bicarakan. Ada ruang tertutup begitu ya, ruang yang diperkenankan dan ruang yang diciptakan atau ruang yang diklaim. Nah, kita bisa lihat dari bentuk kekuasaan yang terlihat itu, terlihat sepertinya ada kontestasi di ruang publik, bagaimana kontestasi kekuasaan yang disusun seolah kasat mata dapat diamati oleh publik, yaitu ada kontestasi pertarungan untuk mendapatkan ruang yang diciptakan agar bisa misalnya siapa yang akan berpasangan dengan Prabowo Subianto. Ya. Kemudian juga ini kan akan kelihatan. Nah, di sini juga kelihatan sepertinya ada pertarungan misalnya ada Erick, ada Caimin, ada iya, ada lain-lain hal-hal yang sangat mungkin kemudian dipasangkan dengan Prabowo, yang kemudian kalau kita lihat kekuasaan yang tersembunyi. Nah, ini Bung Ersu, ini adalah kekuatan atau otoritas yang digunakan untuk kepentingan pribadi nih Bung Hersu. Jadi sesungguhnya kekuasaan tersembunyi ini kekuatan otoritas yang digunakan bagi kepentingan pribadi penguasa untuk menjaga keberlangsungan kekuasaannya, maka dibutuhkan halangan-halangan Bung Hersu. Jadi ada gangguan yang bisa membendung partisipasi masyarakat supaya tidak bisa menerobos itu, Bung Hersu. Nah, kalau kekuasaan, ada juga kekuasaan yang tidak terlihat, ini mengarah pada hilangnya kesadaran masyarakat karena terbius oleh nilai-nilai ideologi misalnya.
Misalnya dalam kekuasaan tersembunyi itu masyarakat masih bisa melakukan aspirasi atau keluhan bahkan investigasi di jalur struktur misalnya. Namun dalam praktek kekuasaan yang tidak terlihat ini lebih pada hegemoni dan ideologi. Nah, ruang-ruang kekuasaan yang dipilah ini bisa menjadi tiga. Ada ruang tertutup itu tadi, Bung Hersu, ini dihuni oleh aktor-aktor tersembunyi. Sementara kaki tangan mereka sebenarnya ada di aparat birokrasi pemerintah misalnya. Di dalam kabinet itu. Nah, jadi pada saat yang sama, masyarakat itu sama sekali tidak tahu sosok atau sekelompok orang yang berada di balik pemerintahan tersebut. Jadi sesungguhnya ada kaki tangan Jokowi di dalam kabinet yang bergerak untuk aktivitas politik yang kemudian ini yang disebut aktor-aktor tersembunyi. Nah, kedua juga ada ruang yang diperkenankan. Ini menarik. Jadi seolah diatur ruang sebagai partisipasi masyarakat dalam proses politik yang terlibat dalam proses ini biasanya terdiri dari representasi masyarakat sipil atau tokoh agama dan elit masyarakat. Jadi ada semacam kolaborasi antara elit negara dengan elit sosial ekonomi dalam pengertian sebenarnya oligarki. Ini ruang yang diperkenankan dalam pengertian apa salahnya orang mendukung dan segala macam, apa salahnya orang memberikan support secara ekonomi. Dan terakhir memang ada ruang kekuasaan yang diciptakan. Ini memang berada di luar pemerintahan yang diinspirasi oleh masyarakat. Di dalamnya ada sebuah organisasi gerakan relawan misalnya, relawan politik untuk mengadakan perdebatan dan segala macam. Kita tahu sebulan yang lalu, Bung Hersu, bagaimana relawan politik Bara JP itu dan lain-lain itu meminta agar Gibran itu mau maju sebagai calon wakil presiden. Nah, kita tahu yang dimaksud adalah calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Nah, itu dia menariknya. Nah, jawaban dari Gibran ini adalah saya belum memenuhi syarat gitu, belum memenuhi syarat karena usia saya baru 35 tahun, sementara persyaratan usia untuk menjadi calon presiden maupun wakil presiden adalah 40 tahun. Nah, ini makanya ada link and match bagaimana upaya yang dilakukan sekelompok partai politik dan juga lembaga swadaya masyarakat, kelompok menekan, yang misalnya PSI yang melakukan judicial review usia persyaratan presiden ke Mahkamah Konstitusi. Kita tahu PSI ini tegak lurus dengan Jokowi. Jadi di sini ada kepentingan politik pribadi Jokowi yang dititipkan melalui PSI. Jadi Jokowi punya PDIP dalam pengertian dia kader PDIP, tapi dia juga punya partai skoci dalam hal ini PSI, yang disinilah ya disebut sebagai tempat persembunyian atau tempat kekuasaan yang tidak terlihat ya. Kekuasaan yang tersembunyi ini dilakukan melalui PSI itu. Jadi ini tegak lurus dan ini adalah aspirasi politik dari Presiden Jokowi, dan kita tahu juga melalui PSI pula anak Jokowi Kaesang akan didorong untuk menjadi wali kota Depok. Jadi semuanya ini form menjadi kepentingan politik Presiden Jokowi. Begitu Bung Hersu membacanya. Dengan menggunakan analisis Anda ini, kan kita sekarang ini kelihatannya kalau kita melihat apa yang terbaca oleh di mata publik itu kan kelihatannya peluang calon wakil presiden dari Pak Prabowo itu mengerucut kepada Erick Thohir, gitu ya. Setidaknya ada dua alasan. Tapi kalau Pak Caimin udah mulai menyatakan bahwa dia mencoba mencari takdir baru, gitu ya, kemarin dia menyatakan terus kemudian dia menyatakan bahwa ini sudah 11 bulan berkoalisi dengan Pak Prabowo, sampai sekarang nggak jelas nasibnya.
Sementara Pak Erlangga Hartarto ini kan sekarang malah bukan hanya makin nggak jelas, dia malah terancam ini, satu terancam dikudeta dan kemungkinan terancam pidana karena ada kasus di Kejaksaan Agung kan begitu, kasus minyak Ya, goreng. Nah, jadi kemudian orang melihat, oh ini Erick Thohir ini kelihatannya, karena Erick Thohir sekarang dipanggil Pak Jokowi makan siang bersama dengan Pak Prabowo, kemudian juga sekarang kemarin, bukan sekarang maksud saya, berkunjung ke Pindad, dan yang seperti saya sebut tadi itu, yang videonya kita bisa lihat tadi, orang menafsirkan jangan-jangan ini Pak Erick Thohir, tapi dengan menggunakan teori Anda itu, jangan-jangan ini Erick Thohir ini juga bisa di PHP gitu, karena ya. yang tersembunyi pada Pak Jokowi itu ialah Gibran gitu. Iya, jadi Erick Thohir masuk dalam bentuk kekuasaan yang terlihat aja, Bung. Oke. Seolah-olah ini wujud kontestasi yang terlihat di ruang publik gitu. Oke. Dia mampu mengalahkan Muhaimin yang lebih dahulu Mm-mm. mendampingi Prabowo ya dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Jadi Erick Thohir ini kalau kita lihat dari teori kubus kekuasaan John Gaventa ini masuk dalam bentuk kekuasaan yang terlihat. Tapi Mm-mm. yang tersembunyi betul Bung Hersu, ada Gibran. Mm-mm. Itu bagian dari kekuasaan yang tersembunyi dan ini kalau dari teori itu memang otoritas yang digunakan bagi kepentingan pribadi penguasa tapi disembunyikan. Jadi Mm-mm. memang di situ Ya. ada rencana Jokowi menjaga keberlangsungan kekuasaannya, maka dibutuhkan bagaimana menerobos halangan-halangan dan gangguan yang bisa membendung keinginannya untuk membawa putra mahkotanya ke level kekuasaan yang lebih tinggi. Karena levelnya kan jelas dari kalau bicara teori kekuasaan levelnya ada level lokal, level nasional, level internasional. Ini mau dinaikkan dan kekuasaan yang tidak terlihat juga kan bisa kelihatan dari eh, bagaimana relawan-relawan itu menghembuskan aspirasi masyarakat seolah-olah ada eh, ada hegemoni, ada persoalan hegemoni. Jadi dihembuskan bahwa kekuasaan tersembunyi masyarakat ini masih bisa dilakukan dengan cara aspirasi. Jadi ini kekuasaan yang tidak terlihatnya lewat relawan-relawannya itu, Bung Hersu. Yes. Nah, Oke. menarik juga bagaimana pola yang dilakukan dengan cara seperti saya bilang tadi ada upaya menghalang-halangi pihak lain. Kalau kita lihat kekuasaan yang tersembunyi, siapa pihak lain itu adalah Erlangga Hartarto, Bung Hersu. Ya, ya, yang Dengan hal-hal. Ya. iya, dengan diperiksanya lebih dari 10 jam di Kejaksaan Agung, Hmm. inilah bagian dari eh, bagaimana kekuasaan yang tersembunyi itu melakukan halangan-halangan atau hadangan-hadangan politik dan gangguan yang bisa membendung partisipasi partai politik untuk bisa masuk dalam koalisi itu. Nah, Ya. Golkar kan merasa bahwa dia secara persentase suara adalah yang ketiga setelah PDIP dan Gerindra, tapi secara kursi di parlemen adalah nomor dua, Dua. Hmm. merasa berhak gitu. Jadi kan posisi PDIP sudah diserahkan kepada Ganjar, yang kedua Gerindra pada Prabowo, yang ketiga belum ada, artinya Golkar tidak terwujud koalisi ini. Yang keempat Nasdem memang urutan keempat, dia berinisiatif membuat gerbong baru dan dengan cara keluar dari kekuasaan koalisi pemerintahan Jokowi yang 82% itu. Jadi secara logika politik koalisi sebenarnya koalisi oposisi itu tidak dimungkinkan untuk maju karena terhalang oleh presiden threshold yang 20% itu, tapi kemudian ada kejutan Nasdem. Nah, Hmm. inilah yang barangkali Nasdem juga pelan-pelan melihat ada ruang kubus kekuasaan yang dia bisa masuk di situ Hmm. untuk kemudian berpartisipasi di dalam kontestasi Pilpres ini, Bung Hersu.
Ya, oke. Ini menarik ya. Jadi kita sekarang mulai paham. Ini agak kan tersembunyi ya. Jadi ruang yang tersembunyinya itu adalah sebenarnya itu Gibran kalau menggunakan teori tadi itu ya. Dan ini Betul. saya kira sebenarnya sudah kita baca sejak awal dulu ketika Pak Prabowo Subianto berkunjung ke Solo dan pada waktu itu berdampingi oleh Gibran, ada relawan deklarasi relawan Pak Jokowi dan relawan Gibran mendukung Pak Prabowo dan kemudian Gibran dipanggil oleh PDIP kan begitu ya. Nah, Ya, kemarin pun juga menarik sekali adalah ketika dia sebelumnya mengendampingi Pak Ganjar Pranowo di Citerep, di Bogor gitu kan. Dia kemudian kembali Solo dan ternyata dia di sana bertemu dengan Pak Prabowo, begitu ya. ya, Pak sarapan pagi dengan Pak Prabowo, menjemput Pak Prabowo ke bandara, mengantar Pak Prabowo ke bandara dan Pak Prabowo kemudian pergi ke Jawa Timur bersama dengan Pak Jokowi dan Pak Erick Thohir di sana, kan begitu ya. Dan tadi ya kalau Anda menyebut bahwa yang mengajukan judicial review itu bukan hanya PSI, Bung Rocky, ya, Bung Begiting. ya, PSI yang pertama, tapi kemudian ya, ada dua kepala daerah dari Gerindra, yakni persis. Wali Kota Bukit Tinggi dan Wakil Bupati Lampung Selatan. Ini Ya, mereka juga mengajukan judicial review batas usia itu. Dan dari sini kan berarti Gerindra udah mulai main juga, begitu loh, Bung Gitu. ya, ya, ya. Ya, saya juga membaca begini, Bung Hersu. Gibran itu cukup tinggi surveinya di Jawa Tengah untuk menjadi gubernur Betul. Jawa Tengah berikutnya. Yes. Artinya posisi dia yang tinggi ini memungkinkan bagi Prabowo untuk bisa mengalahkan Ganjar di ceruk Jawa Tengah itu. Nah, Hmm. dengan masuknya Gibran, maka suara Jawa Tengah akan terbelah, Bung Hersu, karena Hmm. Jokowi merasa bahwa dia punya kekuatan yang cukup tinggi di Jawa Tengah, dan kita tahu skenario awalnya adalah Gibran itu mau dipasangkan untuk bukan sekedar gubernur Jawa Tengah, tapi kemungkinan menjadi gubernur DKI Jakarta Hmm. berpasangan dengan Arija. Menurut analisis saya, Wakil Gubernur dari Gerindra pasangan dulu ya. ya wakil gubernur dari Gerindra, wakil gubernur Jakarta bersama Anies waktu itu. Hmm. Jadi pasangan ini sebenarnya sudah juga coba di range begitu ya. Hmm. Tapi kemudian ada peluang kalau kemudian MK memutuskan mengabulkan tuntutan ini, kan juga dengan alasan kita tahu yang mengejutkan sebenarnya ada Fadli John juga, Bung, yang Hmm. mengemukakan soal 35 tahun. Alasannya Amerika juga 35 tahun begitu. Jadi form bahwa Gerindra dan keluarga Jokowi dan relawan Jokowi ini mengusung agar persyaratan usia presiden itu diturunkan dari 40 menjadi boleh 35 sampai 39 tahun. Dan kita akhirnya ingat, Bung Ersu, bagaimana ketika era reformasi terjadi, bagaimana persyaratan-persyaratan presiden juga diakomodasi untuk kepentingan politik yang pendek. Misalnya kesehatan untuk mengakomodasi agar Gus Dur bisa menjadi calon presiden, kemudian persyaratan usia pendidikan juga untuk mengakomodasi Megawati yang semula ramai kalau bisa syarat presiden S1 tapi turun jadi SMA. Begitu juga syarat eh, keterkaitan dengan masalah hukum. Waktu itu ada Akbar Tanjung yang sedang tersandung masalah dan di di Mahkamah Agung. Jadi kita lagi-lagi dipertontonkan kepentingan politik praktis yang dalam jangka pendek untuk mengakomodasi elit-elit kekuasaan seperti misalnya keluarga presiden dan lain-lain. Jadi saya membaca ini Golkar itu, Bung Hersu, sedari awal kelihatan kurang setuju, Bung Hersu, Hmm. dengan usulan syarat presiden itu diturunkan menjadi 35 tahun. Alasan Golkar misalnya akan mempengaruhi psikologi politik juga, bagaimana bisa menciptakan instabilitas karena kelihatan ada kepentingan-kepentingan tertentu. Pernyataan Golkar ini dibaca oleh Presiden Jokowi, kira-kira ini bisa mengganggu bisa mengganggu rencana. Jadi masuk akal kalau kemudian di dalam
di saat masyarakat menunggu keputusan MK ini, Golkar sedang diobok-obok. Kira-kira begitu, Bu Iya, Hercu. iya, iya, Jadi iya, iya, iya. Oke. di situ ada kaitannya, karena politik memang sebuah game permainan bagaimana mendapatkan kekuasaan dan mengganggu pihak lain Ya, agar tidak menghambat keinginan-keinginan tersembunyi itu, Bung Hersu. ya. Nah, saya kira gini ya, kalkulasi Pak Jokowi kalau ketimbang dia mendorong Gibran menjadi gubernur, apakah itu di Jawa Tengah dan Jakarta, dibandingkan dengan menjadi calon wakil presiden, itu menurut saya kalkulasi yang logis. Ini dari sisi Pak Jokowi ya. Dan menurut saya Ya, menarik. Mari kita hitung misalnya begini. Anda tadi menyebut bahwa Gibran itu surveinya tinggi di Jawa Tengah. Itu kan dengan ya, asumsi pada waktu itu ketika hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati sedang sedang tidak ada iya, masalah, mesra-mesranya. sedang mesra-mesranya. Ketika hubungan itu sekarang sudah mulai berpisah jalan, saya kira pasti peluang Gibran untuk menjadi gubernur Jawa Tengah juga menurun gitu katakanlah ya Iya, gitu ya. iya, Masih gambling lah ketika kemudian dia berhadapan dengan PDIP. Begitu juga di Jakarta, Bung Ginting. Kita tahu bahwa Jakarta ini bukan basisnya Pak Jokowi. Kalau ditambah lagi dia bermusuhan dengan PDIP, karena suara PDIP juga tertinggi di Jakarta, ini peluang dia di Jakarta juga berat juga, masih gambling juga jadi iya, gubernur. Tapi lebih baik langsung naik saja ke tingkat pusat. Dengan tingkat pusat iya. kan Pak Jokowi bisa langsung cawe-cawe secara nasional. Jadi menurut saya logis kalau sekarang ini justru sebenarnya bukan Erick Thohir sebenarnya yang tokoh yang disiapkan, yang disembunyikan oleh Pak Jokowi itu. Itu adalah Gibran. Gitu. Iya, apalagi kemarin itu hari Minggu kan sudah ada pengumuman dari PDIP melalui Puan Maharani, Bung Hersun. Ya. Calon wakil presiden Ganjar itu tinggal 5. Hmm. Hmm. Ada Sandiaga Uno, Hmm. Erick Thohir, Hmm. kemudian Andika Perkasa, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Muhaimin Iskandar. Hmm. Nah, nama Gibran nggak muncul lagi, Bung Hersu. Ya, ya, Nama ya. Gibran nggak ada. Nah, Nama Gibran nggak ada, maka kemudian masuk akal setelah Senin dan Selasa ini kelihatan peluangnya ditutup di situ, maka harus mencari celah lain, hmm. celah lain. Nah, ini kan ada pertarungan juga di mana sampai saat ini pun ada upaya menyatukan Prabowo dengan Ganjar Pranowo agar Ya. itu juga bisa berpasangan. Betul, Ini betul. kan bagian dari skenario-skenario lain yang kemungkinan juga bisa dipasangkan karena kelihatannya Ganjar Pranowo itu elektabilitasnya tidak naik-naik juga, Bung Herso. Ya, Tidak ya, ya, kunjung ya. naik setelah sebelumnya kan PDIP merasa bahwa sebelum diumumkan sudah sekitar 25%. Nanti setelah diumumkan pasti naik. Ternyata tidak naik. Nah, Nah, ya. nah Prabowo dalam hal ini dalam posisi sekarang leading di sejumlah survei, maka disinilah kemudian ada upaya juga bagaimana menyatukan Prabowo dengan Ganjar Pranowo ketika kemudian ada foto yang di share oleh Erick Thohir begitu ya. Ada Prabowo, ada Ganjar Pranowo, ada Erick Thohir, ada Gibran, ada 4 ini. Nah, maka bukan tidak mungkin Prabowo akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo juga sangat memungkinkan sebuah panggung panggung tengah ini, Bung Hersu, Nah, ya, yang ya, ya. dimana panggung tengah ini adalah nilai kompromi, sebuah kompromi politik antara Jokowi dengan Megawati karena kemudian potensi kalau Prabowo berpasangan dengan Ganjar Pranowo, maka mereka yakin bahwa pemilu presiden ini hanya akan berlangsung 1 putaran, begitu Bung Hersu. Sambil kemudian eh, berharap tidak akan ada lagi tambahan koalisi. Saya kira tidak akan ada tambahan koalisi. Golkar tidak akan berani menciptakan koalisi baru karena Erlangga sedang tersandera Ya, masalah hukum yang kuat sekali nuansa politiknya. Begitu Bung ya, Hersu. ya. Tetapi tetap saja kalau kita baca bahwa dalam daftar apa prioritas utama Pak Jokowi itu adalah Prabowo, eh, Gibran ya, saya kira ya Iya, sekarang iya, ini ya. iya. Oke. Oke. Saya kira itu Prabowo Gibran adalah pilihan alternatif terbaik bagi Jokowi Mm-mm. karena
apa yang dilakukan oleh PSI ini kan sudah dilakukan setahun yang lalu. Jadi memang Iya, sudah dirancang, yes. bukan sebuah kebetulan. Jadi itu yang prioritas pertama, dan prioritas kedua barangkali kalau memang Erik memang bisa Yes. dipasangkan dengan Prabowo, dan alternatif panggung tengah itu Kompromi, komprominya ya. adalah Prabowo berpasangan dengan Ganjar Ganjar Pranowo. Pranowo dengan alasan Prabowo lebih tinggi dari tingkat nasional begitu. Sementara Ganjar di tingkat provinsi. Oke. Itu skenario-skenario politik Jokowi, baik yang terlihat tertutup, tersembunyi, maupun disiapkan, kira-kira begitu, Bung Hersi. Yes, oke. Baik. Terima kasih Bung Ginting. Mari kita apa ya? Kita amati Ya. bagaimana itu arahnya. Tapi feeling saya juga menyatakan apa yang seperti Anda sampaikan tadi itu. Oke. Terima Ya. kasih Bung. Baik, Bung Hersi, makasih. Ya. Ya, sampai ketemu lagi ya, Bung Selamat Ya. Ginting, Ya. analis politik dari dan militer dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.